Terima kasih kepada Bu Nina yang sudah bersama-sama memandu kita untuk membaca surat Al-Baqarah. Untuk acara selanjutnya, tadi ada yang datang dari Purworejo, ada yang datang dari Prambanan, ada yang datang dari Tetuh, Bondong, Jambutan. Masya Allah. Karena saya yakin tadi dari perjalanan mungkin pegel-pegel naik apa mbak Ida itu aja naik motor, Masya Allah, terus naik motor dari Purworejo, dari Prambanan. Nah pasti pegel-pegel, kenapa bukan pegel? Mau dipijitin nggak Bu? Tapi saya nggak kuat kalau pijitin berapa orang, 100 orang saya nggak kuat ini. Orangnya berlipat nanti antri ya Bu ya? Oh enggak. Biar ibu-ibunya lebih nyaman, biar nggak pegel-pegel habis perjalanan, kita mau senang dulu. Kira betul. Oke, semuanya hadap ke utara. Enggak, ke utara. Apa bukan di arah ya Bu? Bukan Pak? Ke utara, monggo ke utara Banten. Saya butuh teman buat masuk contoh. Siapa ya? Yang pegel siapa? Monggo. Bu Kismi pegel bukan? Apa coba? Lagi monggo bisa ke depan sebentar. Ini sedikit biar ototnya nggak tegang tadi habis motoran berjam-jam ya. Biar nggak pegel. Oh sampai mulai pijit-pijitan. Saya kasih contoh buat pijit-pijit yang enak. Saya punya sertifikat, tapi sertifikat jahit, bukan sertifikat pijit. Kita mau pijit-pijit dulu, pijit-pijit enak. Biasanya di rumah ada yang pijitin nggak Bu? Oh enggak. Oke, saya kasih contoh. Ada lagunya, karena saya terbiasa di sekolah ya, biasanya pakai lagu, apa pakai lagu gitu ya. Jadi lagunya hujan rintik. Nate pesa Bu? Nate bireng? Hujan rintik, silakan telunjuknya diangkat. Ini pijitan paling enak, ini pakai telunjuk ini nggih. Kita taruh di punggung depan kita. Kemudian ketika kita nyanyi hujan rintik, silakan dipencet banyak sekencangnya. Siap? Ya, yuk kita pencet. Pakai 2 jari ya Bu, pakai 2 jari. Siap? 1, 2, 3. Hujan rintik, hujan rintik, hujan rintik, hujan rintik. Sudah? Sudah. Agak enakan Bu? Pengen lebih enak lagi? Oh pengen. Sekarang yang kedua hujan batu. Hujan batu pakai kepala tangan. Dua tangan biar mantap. Dua tangan. Oke. Sudah siap? Hujan batu, hujan batu, hujan batu, hujan batu. Hujan yang ketiga adalah hujan petir. Nah, sekarang pakai telapak tangan samping. Samping telapak tangan. Petir menyambar, petir menyambar, petir menyambar, petir menyambar. Masya Allah, enak banget ya Bu ya. Mau tambah lagi? Yang lama, oke. Mau tambah lagi? Lebih dahsyat lagi. Nah, sekarang hujannya hujan badai. Hujan badai. Kita goyangkan pundak temennya, digoyang-goyang biar nggak pegel-pegel. Hujan badai, hujan badai. Masya Allah, enak sekali. Saya juga pengen ya. Sekarang balik lagi Bu, balik.
dia. Kalian. Kita mulai dari hujan. Rintik ya. Setunggal kali 3. Hujan rintik, hujan rintik, hujan rintik, hujan rintik, hujan batu, hujan batu, hujan batu, hujan batu, petir menyambar, petir menyambar, petir menyambar, petir menyambar, hujan badai, hujan badai, hujan badai, hujan badai, Masya Allah. Alhamdulillah. Sekarang kita punya olahraga pagi kita, Masya Allah. Alhamdulillah kita diberikan kesehatan, kenikmatan sehingga kita dapat berkumpul pada forum yang bahagia ini. Hari ini pada Kapten Keluarga Kajian Seputar Wanita dan Keluarga mengangkat tema tentang bukan cinta biasa, meraih cinta untuk Rasulullah. Kalau menurut ibu-ibu, Rasulullah itu siapa sih? Nabi kita, Nabi Allah, utusan Allah, suri tauladan umat Islam, manusia pilihan, kekasih Allah, di mana Rasulullah adalah utusan Allah sebagai suri tauladan umat manusia. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan mencari tahu lebih bagaimana sih sebagai seorang Muslim yang menunjukkan cintanya kepada Rasulullah. Apakah cukup hanya dengan kajian seperti ini? Apakah cukup ikut sholawatan setiap malam? Siapa di sini ibu-ibu yang ikut sholawatan malam-malam? Wonten Bu? Boleh, mantap. Sampai malam hari ibu ya? Di mana Bu biasanya? Keliling. Nah ibunya ada yang sholawat keliling malam, apa namanya, sholawatan malam hari. Nah, apakah hanya sampai di situ saja kita sebagai umat Islam menunjukkan cinta kita kepada Rasulullah? Nah, kita akan cari tahu pada forum kita hari ini bersama dengan Umi Aini. Pemateri kita hari ini adalah Umi Aini, Ustazah Aini Korea yang datang langsung kita impor dari Sleman. Oh, aslinya sini, tapi rumahnya Sleman. Sebenarnya dulu beliau sudah melalang buana di Banguntapan, tapi kemudian mendapatkan rezeki untuk tinggal di Sleman. Akhirnya kita tarik kembali untuk datang ke Banguntapan. Kalau nggak begitu, beliau nggak akan berkunjung ke Banguntapan ya. Kita tarik lagi ke Banguntapan untuk menjadi pemateri kita hari ini. Beliau adalah ibu dari 2 orang putri dan 2 orang anak. Sabar. Ibu dari 2 orang putri dan ibu dari 2 orang anak. Kemudian beliau juga sebagai sebagai pendamping dan juga pembina dari Pondok Panoto Bonoyan Putri. Itu ya. Kepada Umi Aini kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaih. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Raditu billahi
nafi'an wa fahman sholihan wa rizqan amalan sholihan wa qalban salimah. Ibu-ibu ngaceritakan kaping keluarga. Tahu singkatan kaping keluarga? Kajian paling penting seputar wanita dan keluarga. Nah itu. Kalau saya, ya ini dulu yang ngasih nama kaping keluarga saya. Karena saya itu aslinya dulu dibangun tahun sejak 2010. Tapi tiba-tiba dilempar sama Mbak Tutut sama Bu Eko ke Wedomartani. Ya, jadinya akhirnya saya terdaftar di Wedomartani. Tetapi saya tidak asing dengan kapling keluarga insyaallah. Dan ini kangen. Sebenarnya temu kangen mungkin bagi pengurus kapling keluarga pada khususnya dan tentu pada jamaah Masjid Taklim kapling keluarga. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, hari ini kita akan membahas tentang tadi cinta pada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bukan cinta biasa merajut cinta Rasulullah. Oh, nggak bisa ditampilin dengan air. Cinta pada Rasulullah. Oh, jadinya pakai PDF-nya aja bisa nggak? Oh, tapi kelebaran ya, bisa diperkecil. Oh, diperkecil aja. Oh, pada pecah ya? Ya, kalau PPT. Ini PPT atau PDF? PDF. Oh, kalau PPT Al-Qur'annya bubar. Oh, Al-Qur'annya bubar. Ya, ini ceritanya biasanya saya bikinnya pakai PPT. Kata anak saya, ini nggak zaman pakai PPT. Dibuat pakai Canva. Saya buat pakai Canva, Umi pakai Canva jadul katanya. Nah, dibuatlah sama dua anak saya yang kedua. Ini loh cantik banget, saya nih lihat cantik sebelah mana. Tapi kata anak saya cantik itu oke ya. Ya, saya begini ya. Bukan cinta biasa merajut cinta Rasulullah. Cinta itu apa tuh? Perasaan sayang. Terus suka. Ibu cinta sama suami ibu semua? Oh, cinta. Pakai banget apa enggak? Enggak. Oh, biasa. Yang banget cintanya sama siapa? Sama Allah Subhanahu wa taala. Sama siapa lagi? Sama Rasulullah. Sebenarnya enggak apa-apa cinta banget sama suami, sama anak-anak, asal posisinya ya di bawah cinta kita pada Allah, Rasulullah dan jihad fisabilillah. Nah, next lanjut. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tapi kan cinta kita pada suami kita, anak-anak kita ya harus sempurna, harus banget selama suami kita dan anak-anak kita taat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, jadi cintanya urutannya pada Allah, pada Rasulullah, pada suami, anak-anak kita. Kenapa? Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda. Ini ceritanya Rasulullah ini namanya kalau hadis asbabul nurul. Jadi sebab turunnya hadis. Rasulullah sedang duduk dengan para sahabat bercerita tentang yaumul akhir, hari kiamat. Nah, kemudian ada kemirian, kabar kemiriannya, ada kabar kegembiraannya. Lalu Rasulullah menyambungkan, ini salah satu redaksinya ya, almar'u ma'aman ahabba. Seseorang itu beserta orang yang dicintainya. Itu begitu. Seseorang beserta dengan orang yang dicintai. Kalau kita mencintai Rasulullah SAW, insya Allah kita akan bersama Rasulullah. Kalau kita mencintai suami kita karena Allah dan Rasulnya, insya Allah suami kita akan bersama kita, bersama Rasulullah SAW. Kalau kita mencintai anak-anak kita karena Allah dan Rasulnya, insya Allah mereka pun akan bersama kita di sisi Rasulullah SAW. Kalau kita lihat hadis ini, almar'u ma'aman ahabba. Seorang itu beserta orang yang dicintai. Tapi ingat, tadi ya susunan cinta kita pada Allah, pada Rasulullah,
kemudian pada jihad fisabilillah dan pada yang lainnya. Dan kalau kita lihat cinta ini insya Allah masih berusaha dijaga. Next, lanjut. Nah, buktinya di bulan Rabiul Awal ini, bulan Maulid, di mana-mana kemarin banyak tempat ya yang mengadakan maulidan. Ada kampungnya yang mengadakan maulidan? Ada. Ibu-ibu terlibat? Ya, terlibat? Iya. Terlibat jadi apa? Oh, ikut kajian, Masya Allah. Mengingat Rasulullah yang melakukan ya. Dan ini sebenarnya diperingati nih Bu. Ini gambarnya mungkin kurang terang saya karena ya tadi anak saya yang buat, maaf jadi tidak terang ya. Diperingati di berbagai dunia pada tanggal 12 Rabiul Awal kemarin. Negeri-negeri Muslim semuanya mengadakan perayaan untuk mengingat Rasulullah SAW melalui peristiwa kelahirannya 12 Rabiul Awal tahun 571 Masehi. Apa dia menyebutkan 12 Rabiul Awal tahun Gajah? Kenapa disebut tahun Gajah? Baik, karena pada saat itu ada tentara Abraha yang ingin menghancurkan Ka'bah. Diabadikan oleh Allah di surat apa? Apa bunyinya? Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam tara, apakah kamu tidak melihat kaifa, bagaimana fa'ala berbuat rabbuka Tuhan bi ashabil fil, terhadap ashabil fil, tentara bergajah. Ya. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil, dan apakah kamu tidak tahu yaj'al, Allah menjadikan kaidahum fi tadlil. Apa artinya? Kaidahum bagaimana dia melakukan kesesatan. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil alam yaj'al kaidahum fi tadlil fa arsala 'alaihim tayran ababil. Maka dia kemudian arsala mengirimkan tayran, burung ababil. Apa yang dilakukan oleh burung ababil? Melempari mereka bicaratin dengan batu min sijil, dari tanah yang terbakar. Waja'alahu, maka jadilah mereka ka'asfin ma'kul, seperti daun yang dimakan ular. Ya, itu tentang cerita bergajah. Itu tahun 571 Masehi. Di tahun itu pula kemudian lahir Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, next, lanjut. Nah, namun ini ya, jadi yang tentu kita harus muhasabah bersama, karena kita lihat selepas dari kita mengadakan Maulid Nabi ya, Maulid Nabi itu kita buat begitu mewahnya. Kalau di Jogja khas, ada gerebek mulut, biasanya lanjut sekaten. Ya, gerebek mulut itu ya apa ya namanya, megah. Walaupun itu ya agak sedikit aneh ya. Jadi peringatan itu sebenarnya tujuannya ingin berbagi makanan kepada warga Jogja pada saat itu dengan bentuk gunungan. Sebenarnya berbagi, kalau mendapatkan ya berarti itu rezeki, setitik di situ saja. Mestinya seperti itu. Tapi ya itu kalau di tempat yang lain ada yang sampai sholawat, kemudian sholawatnya sahdu, sampai mungkin terseduh-seduh menangisnya karena rindunya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada yang siang hari, ada yang malam hari, ada yang siang sampai malam. Tapi selepas itu sehari saja kita lihat nampaknya itu hanya seremoni, karena selepas acara tiada sisa. Tiada sisa apanya? Tiada sisa cintanya. Tadi Bu jawab cinta itu apa sih? Ya lanjut.
belum tadi. Nah, cinta. Saya mengatakan itu secara dunia cintanya habis, cintanya hilang. Karena cinta itu sejatinya begini. Al-Ghazali berkata, arti cinta seorang hamba kepada Allah dan Rasulnya itu mestinya selepas itu dia akan menjadi orang yang taat mengikuti apa yang Allah dan Rasul mau. Itu karena makna mahabbah, makna cinta itu menaati dan mengikuti perintah Allah dan Rasulnya. Secara bahasa yang namanya cinta itu ya sebenarnya keinginan untuk taat. Coba kalau ibu-ibu cinta sama suami ibu, yang namanya cinta sama suami dulu pas awal nikah, sekarang cintanya agak sedikit berwarna-warna gitu ya Bu ya. Dulu awal nikah, Dek bikinin minum, belum diminta aja langsung udah dibikinin. Kalau sekarang dadak digumokin, Dek bikinin minum, asik gitu ya. Nah, harusnya jangan begitu ya Bu ya. Nah, nanti minta maaf sama ibu, sama suami ibu semua. Jadi cinta itu adalah keinginan untuk taat, nurut. Nah, kita cinta sama anak kita, kita juga keinginannya memenuhi keinginan yang anak kita, ya kan? Anak kita pengen apa, bisa diberikan. Bahkan tidak minta, kadang kita ingin memberikan sesuatu untuk anak kita, iya enggak? Itu yang namanya cinta. Apalagi saat anak kita itu sakit, khususnya pas masih kecil, rasanya kepengen kita yang sakit, iya enggak? Itu yang namanya cinta. Semuanya ingin dikasihkan. Jadi keinginan untuk memberikan, keinginan untuk taat, itu yang namanya cinta. Maka cinta kepada Allah dan Rasulnya atau cinta kepada Rasulullah itu tentunya kita menaatinya, ridho terhadap apa yang Rasul tuntunkan, Allah perintahkan, dan kita juga akan menolak apa yang Rasul larang dan Allah larang. Ya, tapi itu hanya seremonial. Kalau saya mengatakan justru sekarang kaum muslimin banyak yang melakukan pengkhianatan cinta kepada Allah dan Rasulnya. Kita sekarang bahas kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita tidak termasuk yang di dalamnya. Ya, lanjut. Ini Ibu lihat berita yang ini, siapa yang mencium kepala paus? Imam Masjid Istiqlal. Paus itu apa? Ikan di laut? Bukan, ya? Apa itu paus? Iya, pemimpin Katolik. Kalau nyium ikan paus saja di laut itu enggak apa-apa, paling ya tercebur ya. Nah, tapi ini mencium pemimpin agama Katolik dunia. Katolik itu agama apa Bu? Agama yang bagaimana? Yang mengatakan Tuhan itu bukan Allah saja. Kalau yang seperti itu saya mau tanya, itu muslim apa kafir? Kafir. Ya, kafir aja tegas kafir. Bukan muslim, muslim apa kafir? Kafir. Patutkah kita mencintai orang kafir? Kita harus tegas terhadap orang kafir. Berkasih sayang sesama muslim, tegas terhadap orang kafir. Mestinya begitu. Kalau seperti ini nih, gimana nih? Tegas terhadap orang kafir apa berkasih sayang dengan orang kafir? Berkasih sayang dengan orang kafir, bahkan diminta menginjak-injak tempat sujud seorang muslim, yaitu di Masjid Istiqlal. Pengkhianat atau bukan? Iya. Dan sebelumnya sudah ada sambutan seperti itu. Itu orang-orang menyambut dengan pakaian apa Bu? Sinterklas itu adalah cerita bohong yang dikarang-karang, ya, seolah-olah ada orang yang bisa memberikan berkah. Itu nggak ada. Nah, itu bukan ceritanya, bukan sesuatu yang terjadi di
zaman Nabi Isa bukan. Itu kebohongan saja. Anak disuruh marah, nanti dikasih gula-gula, gitu kan? Yang ngasih gula-gula pakai baju merah, topi merah. Dan pakaian itu sebenarnya khas pakaian mereka, tapi dipakai oleh saudara-saudara muslim kita di dalam masjid sambil bersolawat. Sakit hati nggak? Sakit hati. Yang ketiga. Nah ini nggak begitu nampak. Ini adalah perintah agar televisi menayangkan adzan dengan running saat paus datang. Jadi nggak pakai adzan, hanya sekarang telah tiba waktu sholat maghrib. Nggak boleh ada suara adzan. Masjid juga nggak mendengarkan adzan. Di Masjid Istiqlal pun ada sekarang telah memasuki waktu sholat, hanya karena ada paus. Aneh ya? Aneh sekali. Ini bukan sekedar yang penting kan sudah masuk waktu sholat. Ibu, adzan itu memang suara panggilan bagi seorang muslim sholat. Tapi adzan juga pengusir setan. Jadi kalau ada adzan, setan itu lari. Ini setan malah suruh masuk. Setan ini malah masuk. Iya, setan paus itu. Nah, ini kan pengkhianatan cinta. Ya, next lanjut. Nah, atas nama moderasi beragama itu pernah dengar kata moderasi beragama? Ini kata yang terus diupayakan nanti biasa di telinga kita. Apa itu moderasi beragama? Moderasi beragama seolah-olah baik ini yang mengawal itu Kemenang. Sudah lama ini, dari tahun 2018 sekarang terus saja. Nanti ibu akan tahu, putra-putri ibu akan tahu moderasi beragama. Saya hampir pernah ketolongan saat anak saya kelas 3 SMP. Kemudian anak saya itu suka bahasa, suka panggung ya. Nah cerita Umi, aku mau storytelling lomba Kartasura. Ya, terus diminta untuk memilih tematik 4 kategori. 1 muatan lokal, 2 kisah inspiratif, 3 moderasi beragama, 4 apa itu? Ya kan? Moderasi beragama itu apa sih? Itu sekitar mungkin setahun yang lalu. Nah terus, kamu pilih apa? Nah, Mas Umi pilih apa? Aku pilih kisah inspiratif. Ambil dari mana? Sirah Rasul. Itu saja. Nanti Umi ke Solo, kita ketemu, kita diskusi tentang moderasi beragama. Nah, kalau semalam saya baca tulisan ini dari Kemenak juga, Kemenak DIY. Moderasi beragama akan dimandirikan bagian dari pembelajaran di SD dan SMP sampai SD. Sudah SMP sampai SD. Bukan di jenjang madrasah, tapi madrasah dan juga sekolah memang madrasah berarti SMP, gitu, SD negeri, gitu, bukan MI dan MTS. Nah, kembali, apa itu moderasi beragama? Moderasi beragama itu adalah sikap menenggang terhadap agama yang lain. Atau kita tenggang rasa, bahasanya yang lain itu toleransi. Nanti yang ketemu semua agama benar. Kalau itu mancep di anak kita, akhirnya sekarang kan apa-apa sebagai anak kita punya pacar bisa jadi agamanya bukan Islam. Jangan untuk bilang bukan anak kita, anak orang itu bisa jadi begitu. Orang tuanya Islam, dia berarti dia Muslim berpacaran dengan orang Muslim. Kemudian mereka mengaku semua agama kan sama. Hasil dari mana? Moderasi beragama. Semalam saya juga baru membaca itu di kita FPF Fakultas FIAI Fakultas Ilmu Agama Islam UII.
detil saya masukkan ini. Mereka ada tiga tokoh ya melakukan penelitian terhadap KUA se-Indonesia. Jadi ada activity forum, grup discussion yang pertama, kedua dikumpulkan untuk memperbincangkan tentang pernikahan inklusif. Pernikahan inklusif itu pernikahan yang kemudian di dalamnya mengizinkan beda agama itu dinikahkan. Lewat mana KUA? Sekarang kan awalnya nggak boleh. Ini mau dibolehkan. Jadi kalau kita nggak boleh, KUA boleh. Jadi anak kita tetap bisa nikah di KUA. Yang bahas siapa? UI. Siapa yang memerintahkan? Kemenang. Ada beritanya nanti cari UFFIAIUII ketemu di YouTube ada. Berita. Dan beritanya ya coba nanti saya kirimkan. Itu begitu. Itu moderasi terakhir. Jadi anak kita itu sebenarnya tidak baik-baik saja. Dalam keadaan penuh bahaya yang paling berat itu karena menyerang akidah anak. Ya Bu. Next lanjut. Kalau ada pengkhianat cinta dari kebijakan, dan kemudian masyarakatnya membiarkan saja, maka generasi menjadi taruhannya. Akidahnya lemah. Kalau akidahnya lemah, perilakunya tidak karuan. Atau saya sebut perilakunya membuat nista. Belumlah KUA menerapkan pernikahan inklusif, ini sudah terjadi nih. Temuan pornografi anak sampai 5 juta konten. Indonesia terbanyak keempat. Ini yang menyampaikan bukan saya, yang menyampaikan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan, Hadi Cahyanto. Itu beberapa bulan yang lalu. Kita nomor 4 sedunia yang buat video porno itu berbagai tempat, khususnya Thailand. Tapi kita mengakses. Bahkan kalau ini beritanya panjang, yang akses termasuk anak. Mau turun HP ini mangi? Atau digolek kan gitu. Nah, kalau se-Asia Tenggara kita nomor 20 se-Asia Tenggara. Ranking kok ya misi dulu. Ranking nonton konten pornografi. Saking mudahnya dibuka. Makanya yang terjadi kita lihat anak-anak sekarang mudah melakukan gaul bebas. Kalau ini BKKBN mengatakan 60% remaja usia 16 sampai 17 tahun di Indonesia lakoni seks pranikah. Data ini enggak data yang final ya, enggak data valid, itu perkiraan. Pelaku yang seperti ini itu sekarang anak SD pun melakukan. Beberapa waktu itu ada di Instagram, anak usia kira-kira 14 tahun. Dia cerita, itu bukan di Jogja, tapi kita juga bagaimanapun juga mereka takut. Itu terjadi di Jawa Barat. Anaknya bengong, kenapa kamu bengong di sini? Gitu. Ini ada kaitannya, nggak ada di sini. Habis, mohon maaf ya, open Twitter. Walking out. Dengan siapa? Dengan teman-teman. Tapi aku tidak dibayar, aku nggak bisa pulang. Anak SMP itu, anak SMP. Kok sampai kayak nggak bisa mikir? Iya, karena berapa orang tuh dia menerima open BO? 8 beserta 1 pacarnya. Jadi 9 Bu ditinggal pergi. Itu tuh kalau di Instagram ini orang yang mewawancarai kaget. 9 Bu orang itu kamu kok mau, kenapa? Emang kamu butuh duit? Iya butuh duit. Berapa per orang? 200 sampai 250. Ya Allah, sebulan
tidurnya nggak ingat Allah, nggak ingat Allah, nggak, sudah nggak ingat sekarang anak-anak. Akidahnya sudah habis. Salah satunya oleh moderasi beragama. Ya. Dikatakan kalau BKKBN 16 sampai 17 tahun 60%, 14 sampai 15 20%. Kakak belasan iso apa to atau SMP. Nek di saiki ke anak-anak sekarang dengan kita itu beda. Kalau kita dulu mungkin 14 tahun mbah-mbah iso masak iso, saiki isone apa nesu. Ya kalau begini saja. Sekarang kan selain ini, selain tadi gaul bebas kan sampai kadang-kadang memperkosa itu kan. Barusan ada berita anak usia berapa tahun itu yang meninggal diperkosa, ya kan? Ya ada anak pasti SMP yang perkosa berapa 19 ya. Ya kalau memperkosa itu ya, memperkosa itu misalnya ya kayak memperkosa anak, kayak itu ada yang diperkosa 4 orang itu satunya kalau nggak salah 14 tahun. Sudah pandai bukan yang perkosa, membuat alibi kejahatan. Saat ketemu dia pura-pura itu sedih. Saat pemakaman dia ikut. Ini anak kecil bisa melakukan kejahatan sedemikian rupa. Luar biasa mereka. Ya, next lanjut. Ya, ini ranking lagi Bu. 5. Nah kalau tadi konten video porno Indonesia nomor 4 di dunia, nomor 2 di Asia Tenggara. Seks bebas kita lanjut ke DIY sendiri. Yogyakarta nomor 3. Yogyakarta nomor 3. Ini beritanya diambil tanggal 23 Februari 2024. Saya ambil Yogyakarta nomor 3. Ya. Seks bebas dan open BO penyebab nikah dini di DIY. Seks bebas. Nah, Bantul, ini tidak saya masukkan ya. Bantul itu 2023 dispensasi pernikahan dini itu meningkat. Kebanyakan karena seks bebas. Di antaranya ada yang usia berapa Bu tebak? Tarik nanti ditarik. Berita ada. Tebak berapa? 9 tahun. 9 tahun coba dibuka nanti 9 tahun nanti di kecamatan mana Ibu akan kaget sendiri. Ya, kasus HIV AIDS. Ini berita semalam saya buatnya kan karena beberapa waktu lalu. Semalam itu Jogja sedang membicarakan HIV AIDS lagi. Karena ternyata meningkat kembali. Kalau dulu ini 2023 HIV AIDS bertambah 5.000 sampai 1.000 per tahun. Ya, rata-rata karena seks bebas. Kalau semalam itu penyakit menular memang masih didominasi HIV dan sifilis. Kalau dulu rentang pelakunya kan kalau yang banyaknya itu satunya LSL, satunya itu yang LGBT, lesbian, biseksual. Ini yang selain LSL laki-laki suka sama laki-laki itu orang yang melakukan seks double laki-laki dan perempuan. Sekarang ini yang lagi dibahas itu banyak nih di Jogja itu. Yang membahas dinas kesehatan. Rentang usianya yang kena HIV itu 20 usia 18 sampai 24 tahun. Ya kebanyakan 20 tahun. Tapi ibu tahu virus itu masuk ke tubuh kita sebenarnya mulai apa ya namanya bergejala berapa tahun tuh? 5 tahun. Jadi lama. Jadi kalau ketahuannya usia 20 tahun, dia kenanya di usia 20. Nah, hanya HIV AIDS itu kan nggak ada obatnya. Kalau sifilis, Jogja punya obatnya. Tapi meningkat terus. Gimana? Meningkat terus ini Jogja. Ya, next lanjut. Nah, apa yang dilakukan oleh pemerintah? Karena ini bukan
hanya kasus Jogja, ini kasus nasional. Ya, kalau terbanyak itu ada NTT, kemudian Bali, gitu ya. Melihat seperti itu, aturannya itu justru kondom boleh untuk remaja usia boleh Bu? Kok nggak boleh aja remaja pada beli? Ya, apalagi kalau boleh. Nah ini PP Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024. Jadi kalau pemerintahan sekarang itu kan eksekutif, legislatif, yudikatif. Eksekutif itu adalah pemerintah sendiri, presiden mengeluarkan PP, legislatif itu DPR. Mereka sama-sama bisa membuat peraturan. Saat pemerintah membuat PP, peraturan pemerintah, nah itu nggak harus melibatkan DPR. Itu yang membuat pusing peraturan sekarang. Nah, nanti kita tegas siapa yang salah ya Bu. Makanya ini DPR menolak. Belum, kok sudah ada PP kan? Aduh, kalau belum ya silakan. Wong saya juga kata, ibaratnya pemerintah mengatakan aku berhak punya aturan, ente pun juga berhak membuat. Jadi aturan berdasarkan nafsu mereka, bukan berdasarkan Allah dan Rasulullah. Itu sistem sekarang. Eksekutif, legislatif, yudikatif. Sistem sekarang, kalau saya sebut sistem atas nama demokrasi, dari rakyat untuk rakyat oleh rakyat. Bahasa kerennya dari nafsu para penguasa yang membodoh-bodohi rakyat, membuat aturan semau-mau mereka. Legislatif sendiri, eksekutif sendiri, yudikatif dia bisa ke MK mau ngapain? Kan pamannya kemarin paman datang ya. Lanjut next. Dan ini bukan hanya pemerintah sekarang. 2013 banyak yang mengecam ini ya, berbagai ormas, dulu ada FPI, ada Hizbut Tahrir mengecam. Ini saya ambil tulisan Adi Victoria karena ada program legalisasi zina meskipun belum sampai legalisasi kondom untuk remaja. Apa namanya? ABCD. Ini program aturan atau anjuran dari luar. Dari siapa? Dari United Nations Equality ya, Immune Deficiency Syndrome atau apa ya namanya, persoalan kesehatan dari WHO. Programnya ABCD kalau biasanya di BKKBN. Nih abstinensi, jadi atau jangan berhubungan seks. Pacaran boleh Bu? Kalau pemerintah boleh. Pacaran itu wong seneng kok, itu cinta fitrah. Gur ojo sampai seks. Apa kalau anak sekarang itu dari pusar ke atas boleh, tapi yang seks itu enggak boleh. Nah, nanti akan dijelaskan tentang kesehatan reproduksi di sekolah-sekolah. Yang namanya seks itu begini, resikonya begini, kamu bisa hamil. Kalau hamil ditinggal pacarmu, siapa yang ngurus anaknya dan sebagainya. Tapi apa jaminan hanya main di sini ke atas terus nggak ke seks? Saya maunya nggak jam. Makanya seks bebas banyak. Yang kedua, program berikutnya di full. Ya jangan nge-seks. Yang kedua di full. Ya setialah nek kamu nge-seks, setialah pada pasangan sampai jenjang pernikahan. Itu tahun 2013 ya. Lah nyatanya kok wah ninggalanku. Berikutnya yang ketiga kondom. Kondom. Ya wis nek koyo ngono nek kesek nganggo kondom. Tapi dulu kondom belum dilegalkan ke remaja, tapi sudah ada 2013. Ini yang memainkan kita itu adalah orang-orang barat melalui Amerika Serikat. Kita manut, bukan kita.
luar biasa sekarang ya. Bahkan tahun 2023 ditemukan gudang pembuatan narkoba itu di Kasihan, Bandung. Benar itu? Nah, ya. Next lanjut. Nah, ini narkoba nih. Narkoba itu maaf ini gambarnya kurang besar. 23% remaja Indonesia pernah konsumsi miras. Kemudian 2,2 juta remaja Indonesia, laporan BNN ya, anti narkoba itulah, yaitu 2,2 juta menjadi penyalahguna narkoba. Badan apa? Narkotika. Badan BNN apa? Badan Narkotika Nasional. Dia punya data 2,2, tapi tadi datanya tidak final, bukan tidak final, pasti tidak. Itu hanya perkiraan 2,2 juta sudah kena narkoboy. Nah, kalau di Jogja sendiri, di Jogja sendiri itu juga banyak yang narkoba dan miras. Untuk Jogja ada temuan usia 10 tahun sudah menenggak miras. Sebelum ada outlet yang legal jual miras. Outlet apa Bu? Outlet 2. Outlet 2 mereka mengatakan nggak jual miras saja kok. Persoalannya kita nggak akan membahas Anda jual miras saja atau jual miras dan apa, itu bukan itu, tapi legalisasi jual miras dalam kadar tertentu. Memang ada kadar tertentu, kadarnya kan kadar tinggi, kadar sedang, kadar rendah. Bukan itu. Miras mau kadar seendil aja itu tetap. Ya, next lanjut. Nah, Islam mengatakan kadarnya apapun juga itu ummul khaba'ith. Dia adalah ibu dari kejahatan. Khaba'ith itu sebenarnya kejahatan setan. Kejahatan setan ibunya adalah miras. Dan miras itu sendiri, Barat ini PBB ya yang mengatakan, WHO yang mengatakan, miras itu telah menciptakan lebih dari 200 varian penyakit. Mereka yang membebaskan miras saja mengatakan lebih dari 200 varian penyakit. Orang yang menenggak miras, dia sebenarnya sedang mempersiapkan dirinya itu penyakit. Kemudian di Amerika itu menjadi sumber pertama kematian di jalan atau kecelakaan lalu lintas, narkoba dan miras. Jadi miras itu 2023 itu pernah itu. Kalau kadar miras yang rendah itu di Mall Yogyakarta, yang menenggak itu juru parkir. Juru parkir, biasa juru parkir kan gitu ya. Dikatakan ini kalau di sini itu suka ada geng motor, apa sih namanya, tawuran, muatan tawuran, kritik gitu. Jadi hati-hati untuk jam segini sampai jam segini. Ya, terus ya minum miras, kadarnya rendah. Jumlahnya 24 botol ya. Kadarnya tapi rendah. Apa yang terjadi dari juru parkir tadi? Nah, saat ada orang keluar dari mall, keluar tuh anteng itu dia baca tapi tidak meninggal. Kemudian diamankan polisi, ditanya kok kamu melakukan begitu, berarti kamu melakukan kritik. Yang dia pikir dia itu sedang melawan kritik. Gitu. Jadi serendah-rendahnya miras itu berhalusinasi. Bisa jadi laki-laki yang sudah menikah, dia menenggak miras, dia melihat istrinya mungkin membunuh. Jadilah KDRT. Tapi ini sekarang legal. Ummul khaba'ith itu legal. Nah itu. Dan tadi ya, anak 10 tahun pun sudah ada yang mulai menenggak. Yang dilarang kalau di Jogja itu minuman oplosan. Kalau outlet berarti kan bukan oplosan, legal. Oplosan memang enggak legal. Tapi kan mau kan ya, mau miras.
razia, kemudian tarif cukai, toko miras disegel, pembatasan usia konsumsi. Nah, pembatasan usia konsumsi sekarang ada yang mengatakan 20, ada yang mengatakan 21. Yang boleh ke obat 23 memang usia 18 tahun. Menjamin di bawahnya tidak masuk. Ya. Nah, itu saya seperti itu. Nah, bisa kita bayangkan betapa takutnya anak-anak kita itu keluar. Konsone sopo, ngombe ora, kena narkoba ora, bebas apa enggak. Itu yang pertama. Yang kedua, ketemu orang berhalusinasi enggak, ketemu orang yang memang dia mungkin mirasnya beneran sehingga di jalan menjadi tidak aman, nabrak orang. Bisa jadi gitu kan. Jadi miras itu menyebabkan kematian buat mereka sendiri dan mati konyol untuk orang yang melewatinya. Iya. Ngeri kan? Ya, next lanjut. Nah ini jelas bukan karena cinta. Itu karena pengkhianatan cinta. Mestinya yang namanya cinta kepada Allah dan kepada Rasulullah harusnya begini. Surat Al-Ahzab ayat 21. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmil akhir wa dzakarallaha katsiran. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatun. Sungguh karena sungguh lakum bagi kalian fi Rasulillah pada diri Rasulullah uswah hasanah. Sungguh kalau mau diterjemahkan itu begitu. Hanya pada diri Rasulullah itu suri toladan. Sekarang kebijakannya suri toladannya kepada Allah dan Rasul atau tidak? Akhirnya masyarakatnya suri toladannya pada Rasul Allah dan Rasulullah tidak. Kepada Rasulullah tidak. Remaja sekarang suri toladannya kepada Rasulullah tidak. Tidak. Ya. Berawal dari kebijakan yang tidak bertumpu pada cinta Allah dan Rasulullah. Next lanjut. Padahal dalam surat At-Taubah ayat 24 mencintai Rasulullah mestinya melebihi cinta kita kepada segala sesuatu. Tadi sudah kita bahas ya, jika bapak-bapak, anak-anak, saudara dan seterusnya. Nah ini lebih dicintai ya daripada Allah, Rasul dan jihad fisabilillah. Apa kata Allah? Kalau seseorang, sekelompok orang, bangsa lebih mencintai bapak-bapak, anak-anak, saudara, istri dan sebagainya ya, kekayaan yang diusahakan, perniagaan yang di tempat tinggal dan sebagainya lebih dicintai daripada Allah dan Rasulnya serta jihad fisabilillah. Kata Allah, tunggulah sampai Allah mendatangkan keputusan dunia dan akhirat. Nanti kalau di dunia Allah ada surat yang ayat yang lain. Di dunia terasa sempit, di dunia sempit enggak tuh? Boleh gas yang banget saiki. Kudu tuku ya 12 kilo. Gasnya ndi to yo gitu kan? Sempit ini dilentekkan ra cukup. Ora cukup. Mboten cukup. Kecuali sultan. Ada di sini yang keluarganya sultan banget. Kayaknya kalau sultan nggak sempat ngaji, sempatnya ngompen. Iya kan? Ya. Ya, next lanjut. Dan mencintai Nabi itu harusnya cinta pertama dan utama di antara manusia. Setelah Allah kan manusia. Manusia yang harus kita cintai pertama dan utama bukan suami kita, bukan anak kita, bukan saudara kita, bukan idola kita. Bukan artis kalau anak-anak sekarang itu, tapi Rasulullah SAW. Bahkan ditekankan, ini yang menyampaikan Rasulullah, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Tidak sempurna iman salah seorang di antara kalian sehingga menjadikan aku lebih dicintai dari orang tuanya, anaknya dan seluruh manusia. Aku cinta banget kalau suami dan anakku, ya dicintakan juga suami dan anak kita pada Rasul, sehingga nanti kita berjalan bersama mencintai Rasulullah SAW. Mestinya begitu. Jadi kita nggak boleh lebih mencintai suami kita, saudara kita, orang tua kita, nggak boleh. Cinta kita yang pertama kepada
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tumpuan cinta kita kepada manusia itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Next lanjut. Nah ini kemudian dijelaskan oleh Al-Qadiyah. Dia berkata, ketahuilah siapa saja yang mencintai sesuatu pasti dia akan mengutamakannya. Ini menjelaskan hadis tadi dan berusaha meneladaninya. Kalau kita mengakui cinta pertama dan utama pada Rasul, pasti kita akan mengutamakannya, pasti kita akan meneladaninya. Mestinya begitu. Kalau tidak demikian, berarti kecintaannya tidak dianggap benar. Kalau tidak dianggap benar, kembali kepada hadis yang di atas. Seseorang itu berkumpul dengan orang yang dicintainya. Kalau nggak benar, ya nggak akan berkumpul. Nah ini hanya pengakuan belaka. Orang yang benar-benar mengakui cinta pada Rasulullah adalah orang yang menampakkan tanda kecintaan tersebut pada dirinya, yaitu mengutamakannya, meneladaninya. Nah berarti meneladani beliau, mengamalkan sunnahnya, mengikuti semua ucapan dan perbuatannya, melaksanakan segala perintah dan menjauhi larangannya. Jadi perintahnya meninggalkan khamar ditinggalkan, bukan diminum. Menghiasi diri dengan adab-adab yang Rasulullah contohkan, baik dalam keadaan susah, senang, lapang maupun sempit. Itu orang cinta. Kalau cinta kepada Rasulullah mestinya begitu. Kira-kira keadaan masyarakat sekarang termasuk generasinya ada wujud cintanya kepada Rasul atau tidak? Tidak ada. Alhamdulillah, semoga bukan bagian dari keluarga kita gitu ya. Amin. Ya, lanjut. Maka Bu, ini tadi kan saya sebutkan tanggal 12 Rabiul Awal ada seremonial memperingati Maulid Nabi. Bersolawat sampai kan bersolawat tidak bersolawat tapi tidak sekedar bersolawat. Ya. Lalu kalau nggak bersolawat apa saja? Melihat hadis-hadis di atas, ayat-ayat yang tadi kita kaji bersama. Next lanjut. Wajib membenarkan seluruh apa yang diberitakan oleh Rasulullah, karena Rasulullah itu adalah utusan Allah, manusia pilihan dari Allah, manusia yang diberi wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada fitrah yang Allah ubah sehingga ia mendapatkan wahyu. Untuk apa? Tugasnya menyampaikan rahmat ke seluruh dunia. Maka apa yang disampaikan oleh Rasul gak ada nafsu dari Rasul, tetapi itu semua adalah perintah Allah yang harus dijalankan oleh seluruh umatnya. Wa ma yantiqu 'anil hawa. Tiadalah yang dia ucapkan itu menurut kemauan hawa nafsunya. In huwa illa wahyu yuha. Sesungguhnya dia yang diucapkan tiada lain hanyalah wahyu yang diwahyukan kepada. Kalau saya ngomong itu nggak percaya nggak apa-apa, tapi begitu Rasulullah paling pangandikan bersabda, tentu harus kita dengarkan, kita teliti, kita lakukan jika itu perintah, kita tinggalkan jika itu larangan. Mestinya begitu. Kenapa? Karena yang disampaikan dari lisan mulia Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sejatinya firman Allah. Ya, lanjut. Oleh karena itu tadi ya, yang namanya cinta pada Rasul, yang berikutnya berarti menjalankan semua perintah, menjauhi larangan. Hai orang-orang yang beriman, taatilah kepada Allah dan Rasul, serta janganlah kalian merusak amal-amal kalian. Ini hadisnya, setiap umatku akan masuk surga kecuali orang yang enggan. Kita enggan enggak masuk surga? Berburu kan ya Bu ya? Masuk surga pun enggak ya? Aku kok bingung ya, aku pengen masuk surga pun enggak ya? Itu namanya orang yang enggan. Aku lela, aku tak ingin apa sikit dulu baru aku nih surga. Mau begitu? Nah, ini dikatakan. Kalau seperti itu berarti termasuk orang yang enggan. Siapa orang yang enggan? Siapa orang yang enggan? Orang yang tidak taat kepada Rasul. Siapa yang taat kepadaku akan masuk surga. Siapa yang tidak taat kepadaku dialah orang yang enggan. Yang disebut ini adalah orang Islam, bukan kafir. Kalau kafir tidak akan masuk surga. Artinya
surga. Tergantung tadi kita termasuk orang yang enggan apa yang tidak enggan. Saya doakan kita semua bukan termasuk orang yang enggan itu ya, masuk sama surga enggan. Ya, next lanjut. Nah, orang yang tadi yang mencintai Rasul yang tidak enggan mestinya menjadikan Rasulullah sebagai hakim pemutus perkara. Maksudnya apa? Setiap apa yang kita lakukan tanya dulu pada Allah dan Rasulnya. An-Nisa ayat 65 menyebutkan fala warabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fi ma shajara bainahum tsumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa tusallimu taslima. Demi Tuhan demi Tuhanmu, mereka tidak beriman hingga mereka menjadikan Muhammad sebagai hakim. Kita sama Allah tidak disebut orang yang beriman sampai Rasulullah sebagai hakim pemutus segala perkara yang diperselisihkan. Kemudian tiada keberatan dari mereka terhadap keputusan yang Allah berikan dan mereka menerima dengan sepenuhnya. Meskipun nanti asbabun nuzulnya memang ada peristiwa kaum Ansor, kaum Ansor dan kaum Muhajirin terkait dengan harta rampasan perang. Tetapi bisa kita jabarkan pada banyak hal. Maksudnya sebenarnya di sini untuk yang kita bukan kaum Ansor, bukan kaum Muhajirin, berarti kita harusnya menerima apa saja yang Allah putuskan, menerima apa saja yang Rasulullah perintahkan. Karena pada dasarnya yang Allah putuskan, Rasulullah perintahkan itu adalah keputusan Allah dan Rasulnya. Contoh misalnya ya, kita memakai penutup aurat secara lengkap, kita tegas terhadap anak kita masalah iman, kita tegas terhadap anak kita masalah ibadah. Kenapa begitu? Karena Allah dan Rasulnya lah yang memutuskan. Next lanjut. Sering mendengar kata ittiba yuk? Ya, ittiba Rasul. Ada bahkan acara namanya ittiba gitu ya. Itu maksudnya menginginkan agar kita mengikuti Rasul dengan sepenuhnya. Ittiba, mengikuti. Kalau kita lihat di kamus, ittiba itu semakna dengan iktifa, menelusuri jejaknya. Berarti kita harus membaca sirahnya terus. Ada semakna dengan uswah, bersuri teladan, uswah, berpanutan. Jadi orang yang ittiba Rasul berarti mengikuti, menelusuri jejak, menjadikan Rasulullah sebagai suri teladan dan panutan. Ya, next lanjut. Dan ini harus aku pakai. Aku cinta Allah, ya cinta Rasul. Pasti kalau kita cinta Rasul, kita cinta Allah. Kalau kita cinta Allah, wajib cinta Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita tidak boleh berpaling hanya cinta pada Allah, tidak kepada Rasul nggak boleh. Itu harus dua-duanya kita cinta. Ya, kalau kita mengaku beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, berarti kita harus mengikuti atau mencintai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, next lanjut. Jadi itu kalau tidak sepaket atau tidak sepaket, kita tidak sempurna cintanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, berarti kita termasuk pengkhianat cinta. Orang yang melakukan khianat disebutkan dalam surat An-Nisa ayat 115. Dan barang siapa yang menentang Rasul sesudah jelas kebenaran baginya, sudah jelas atau belum apa yang Rasul perintahkan pada kita ini terasa sudah jelas? Apa masih belum jelas kan? Kalau sudah jelas, kemudian mengikuti jalan yang bukan jalan orang yang mungkin sudah jelas, kok orang mengikuti? Kata Allah, kami biarkan dia leluasa terhadap kesesatan. Dulu kalau Gusti Allah, kami biarkan dia leluasa melakukan kesesatan yang telah dikuasainya. Semakin dia sesat, semakin dia mudah berkuasa di dunia. Itu dulu. Peristiwa kalau ngomong kok ya melakukan kejahatan terus ya terhadap rakyatnya. Pas Covid dilakukan Covid, umurnya semua melakukan ya itu dulu sebenarnya. Oleh Allah Subhanahu Wa Taala dibuat leluasa. Tapi ingat kata Allah, kami masukkan dia ke dalam jahannam. Pegang ini harus kita pegang. Ya, orang yang melakukan kesesatan terus saja dulu, tapi mereka akan masuk jahannam. Dan
seburuk-buruk tempat. Na'udzubillah min dzalik. Sesedih-sedihnya hidup kita di dunia, setidak punyanya kita di dunia, itu enggak ada apa-apanya dengan ngerinya jahanam. Alhamdulillah kita itu masih Allah rasakan nikmatnya dunia. Kita kan makan masih bisa lah ya, sehari sekali, sehari 2 kali bisa, masih bisa dari kesini masih bisa merasakan aneka makanan. Mungkin ada orang yang bisa jadi nggak bisa makan beberapa hari. Saudara kita lah di Palestina, hidupnya mereka kalau kita lihat di berita mana seperti apa ya, baju katanya 5 bulan belum ganti, 5 bulan loh, minum hanya setetes itu. Sedih nggak? Sedih. Gibong, apinya begitu besarnya, banyak tubuh yang hancur, orang merokok, iya kan Bu? Tapi itu nggak ada apa-apanya dengan neraka jahanam. Karena jahanam adalah seburuk-buruk tempat. Siapa yang masuk jahanam nanti dikatakan di sini adalah orang-orang yang menentang Rasul, yang mengikuti jalan bukan jalan yang Rasul tunjukkan, bukan jalannya orang yang beriman. Kita mungkin Islam, tapi bisa jadi kita tidak mengikuti jalan orang yang beriman. Nah, untuk bilang dari kita harus sikap, harus sungguh mengikuti jalan orang yang beriman. Sekali kita melangkah mengikuti jalan bukan jalannya orang yang beriman, alhamdulillah ya, Allah bisa buka kita agar kita leluasa terhadap kesesatan. Alhamdulillah. Ya, next lanjut. Nah ini juga. Nah, tunggulah sampai Allah mendatangkan keputusannya tadi ya. Jadi pengkhianat cinta itu dan pasti nanti akan datang. Ya, next lanjut. Nah, oleh karena itu, nah ini saya tidak hanya tadi duduk semua. Kewajiban menyelamatkan keluarga itu bukan kewajiban itu saja, tapi kewajiban ayat dan ku angkusakum wa ahlikum. Itu kalau ayat itu ayat untuk laki-laki itu untuk bapaknya. Jagalah dirimu dan keluargamu. Kepada siapa? Pada laki-laki dari api neraka. Tapi kita juga itu besok salah bojoku pokoknya sing beberapa bojo ya jangan begitu. Kalau suami mungkin ada yang tidak paham, kita lebih paham ya kita saling bantu membantu agar kita tidak menjadi bagian dari bahan bakar neraka. Ya. Jadi perintahnya memang pada laki-laki, tapi tugas istri itu mestinya membantu para suami bisa menyelamatkan keluarga dari api neraka. Ya. Ini semaikanlah cinta utama keluarga ya, itu kepada Allah dan Rasulnya. Ya ayyuhalladzina amanu atiiullah wa atiiur rasul. Ya ayyuhalladzina amanu atiiullah wa rasulahu wa la tawallau anhu wa antum tasma'un. Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan Rasulnya dan janganlah kalian berpaling darinya. Jaga anak-anak kita terus diingatkan, dicintakan kepada Allah dan Rasulnya. Padahal kalian mendengar perintah dan wahyu. Dicintakan pada Allah, Rasulnya, jihad fisabilillah, dan juga cinta kepada orang-orang yang cinta kepada Allah. Itu bisa dari kecil harus dididik begitu. Ini saya itu kebetulan beberapa hari mengasuh anak saya sendiri masih 6 tahun dan anaknya adik ipar yang kebetulan ya dia biasanya ikut cucu mau sepuh karena itu nggak mau lepas itu kebetulan kecelakaan jadi kan patah kaki baru operasi anaknya dititipkan ke sana. Nah, katanya mau minum susu, iya susu apa susu jengkol katanya sama. Nah, anak saya yang pertama berikan susu jengkol, anak saya sendiri nggak mau. Mas Anggu mau minum susu jengkol enggak? Itu susu pembela Israel. Wah, itu bangga. Orang Israel itu musuhnya Allah dan Rasulullah dan Tuhan. Alhamdulillah. Ini tak goda ini susu dentol coklat itu susu paling enak. Nggak mau aku susu kambing enak. Nggak mau. Nah itu ya bukan berarti minum susu dentol haram enggak ya. Tetapi kita tanamkan, kita semaikan cinta kita kepada anak-anak kita, pada Allah dan Rasul.
dengan orang yang ia cintai, dan engkau akan bersama orang yang engkau cintai. Ya, next lanjut. Nah, caranya bagaimana, Bu? Caranya ya anak-anak kita harus banyak diceritani tentang Rasulullah melalui sirah-sirah. Kan sekarang ada kitab sirah yang tebal, ada yang sudah buku kecil-kecil, bukan komik. Kalau komik itu nanti pikirannya jadi tumpul, kejahatannya panjang, kebijakannya tumpul. Tahu siapa, Bu? Yang bacanya komik? Oh, saya menyebut loh. Sekeluar, ya itu bacanya komik sama main PS. Kok yo mimpin ju isone apa kira-kira? Kan misalkan kan yang terjadi menambah panjangnya terus. Mestinya harus bacanya si Rasulullah, karena Rasul itu bukan hanya seorang nabi saja, tapi dia kepala negara. Rasul kepala negara. Jadi kita mengimani Rasul mengajarkan kita bagaimana cara beribadah makhluk dan beribadah dalam seluruh aspek kehidupan. Dijadikanlah oleh Allah Subhanahu wa taala kepala negara. Di mana, Bu? Madinah Al-Munawwarah. Rasul itu kepala negara. Mestinya seorang kepala negara nyongga Rasul. Kalau kita memilih pemimpin sebagai kepala negara, tanya, kamu menjadi kepala negara ngikut Rasul apa ngikut Plato? Kalau Plato itu ya tadi demonstrasi, John Locke. Apa ngikut siapa? Tanya dulu. Kalau ngikut Rasul pasti aman, pasti selamatnya, pasti sejahteranya. Begitu mengabaikan pada Rasulullah, pasti kenistaan yang terjadi. Iya nggak, Bu? Ya, nanti kita bisa bahas lagi. Nah, caranya tadi salah satunya ya ojo moco komik. Nah, komik tentang Rasulullah sekarang ada boleh. Tapi komik itu lebih kita biasakan budaya belajar lebih baik dari yang tidak bergambar juga. Jadi tidak hanya komik terus yang tidak bergambar. Atau foto menjelaskan misalnya di Makkah itu tidak masalah. Tapi komik itu harus kita sedikitkan. Kenapa? Karena informasinya sangat minim, meskipun itu tentang Rasulullah. Jadi lebih baik kita ke sumbernya, misalnya kita ceritani Rasul itu siapa, kok ia bisa menjadi laki-laki terhebat, terbaik. Superhero anak-anak kita harus Rasulullah, bukan superhero-nya itu siapa itu? Nah, Superman gitu ya, Superman yang anggo karo itu Superman. Ya, next lanjut. Dan menjadikan bersama-sama keluarga suri toladan sehari-hari. Nah, wa innaka la'ala khuluqin. Sesungguhnya Muhammad, engkau benar-benar berbudi pekerti yang agung, berakhlak yang agung. Kalau kita kepengen anak kita berakhlak, ya cari kabar dari Rasulullah. Karena Rasulullah itu adalah orang yang berakhlak agung. Yang menyampaikan siapa? Allah Subhanahu wa taala. Kalau Aisyah sendiri mengatakan Rasulullah itu Al-Quran berjalan. Dan Rasulullah sendiri menyampaikan innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus hanya untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Akhlak itu perilaku. Perilaku yang mulia itu adalah perilaku sebagaimana Rasul. Perilaku apa? Yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, yang didasarkan pada Al-Quran dan As-Sunnah. Itu namanya perilaku yang mulia. Ya. Ini kalau Ibu pengen tahu mulai dari apa ya namanya kehidupan sehari-hari yang biasa itu bisa lihat ada 100 hadis Rasulullah tentang seputar kehidupan sehari-hari. Biasanya dulu disebut hadis mi'ah. Itu enteng untuk ngajari anak-anak kecil. Tapi tidak hanya itu toh. Termasuk akhlak yang agung itu adalah dia yang akan membiarkan tata kehidupannya bertentangan dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah akhlak yang agung. Ya, lanjut next. Tilawah dan tadabbur Quran. Kenapa Al-Quran? Ya, karena Al-Quran itu wahyu yang dari Allah yang diturunkan kepada Rasulullah. Next lanjut. Dan juga hadis ya,
siapa ingin mendapatkan kebaikan agama maka pelajari hadis Rasulullah. Lebih bagus nggak mulai ada tambahan hafalan ayat Al-Quran, tambahan hafalan hadis, ditambah seminggu satu gitu ya, ayat Al-Qurannya berapa ayat, hadisnya satu misalnya, ditarget beserta anak kita. Anak kita belum mau, dimulai dari kita, nanti lama-lama anak kita nih. Sambil kita berdoa pada Allah, next ya lanjut ya, doa pada Allah agar anak kita menjadi anak yang mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Doa pada Allah, perbanyak sholawat ya, lisan kita bersaing dengan sholawat dan doa. Jangan bersaing dengan lagu-lagu yang tak karuan artinya ya. Next lanjut. Nah, dan yang berikutnya bersama anak kita meniti jalan bagus. Datang ke majelis taklim, ajak orang lain untuk datang ke majelis taklim yang sudah tidak disampaikan pada ini, tidak menyampaikan keliruan ini walau ayat, sampaikanlah walau satu ayat, telaten gitu ya. Paling kalau kapling keluarga sebulan sekali. Ada nggak kajian turunan dari kapling keluarga selain ini? Ada. Mestinya dia belajar apa, belajar sirah, belajar apa, terus aja. Nah, bersama anak kita, lama-lama anak kita diajak, diceritani, nanti ada nggak sih yang kajian untuk anak-anak, laki-laki, perempuan? Kalau misalnya, oh belum ada, ya nanti usul mengadakan mungkin di rumah itu atau bagaimana gitu. Nah, agar apa? Anak kita suara dengan kita dan besok bersama-sama berkumpul sebagai orang yang saling mencinta Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Anak kita, suami kita, ini ada di sisi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Gitu ya. Kalau tadi saya kalau bagian ini kenapa saya biarkan untuk membuat PPT ini tadi katanya dengan saya nggak bagus, nggak apa-apa. Dia baca oh gitu ya. Ternyata ya Rasulullah ternyata oh iya benar ya. Anak kita libatkan. Kalau ini kan gambarnya bukan saya, karena saya itu nggak suka seperti ini. Saya sukanya gambar foto. Anak saya suka animasi. Nanti yang anak ketiga itu besok kalau Umi laki yang kedua PPT aku. Oke, dia kecolok banget. Ya nggak apa-apa, bagi saya nggak apa-apa. Tapi dua-duanya terlibat dalam. Nah, itu sedikit yang bisa saya sampaikan. Alhamdulillah, bila ditawarkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa gitu ya, materi yang disampaikan oleh Humayni Al-Hindasiyati. Bagaimana Bu, panas? Panas? Bukan hanya panas dalamnya ya Bu ya, tapi juga perasaannya juga panas. Ternyata tadi kita bahas tentang cinta kepada Rasulullah, tapi Umi ini mengatakan kita dengan apa? Dengan fakta-fakta yang ada, ternyata kita itu sedang tidak baik-baik saja. Kita dikempur dengan segala kebijakan-kebijakan yang justru menyesatkan kita. Itu kemudian dari segi pendidikan, kemudian dari segi pergaulan, kemudian dari segi apa nih Bu? Konsumsi tadi ada dilegalkannya miras, itu kemudian ternyata kita dikempur dengan berbagai macam hal-hal yang menyesatkan kita, menjauhkan kita dari agama. Padahal nanti kita mengaku cinta kepada Rasulullah, cinta kepada Allah, menjadikan cinta kepada Allah dan Rasulullah sebagai cinta yang utama. Tapi gempuran yang sangat luar biasa ini sangat membuat kita menjadi sangat gerah, panas. Awalnya kita mungkin tadi sebelum berangkat dari sini biasa saja ya, berangkat nanti kajian ke pondok desa, oh buat lah. Atau bukan bisa sih untuk menyejukkan hati lah gitu. Ya mau betul. Tapi ternyata di sini digambarkan betul-betul bagaimana kita menjadi umat Islam yang sesungguhnya, bahwa cinta kepada Rasul, cinta kepada Allah itu harus diwujudkan dengan cinta yang sesungguhnya. Bukan hanya sekedar cinta lewat lisan, tapi juga segala perbuatan, segala yang diperintahkan oleh Allah kita laksanakan, segala yang dilarang oleh Allah kita hindari, kita jauhi. Itu panasnya adalah
untuk memperbaiki diri. Nah, dari materi yang disampaikan oleh Umi Ayu tadi, mungkin kita masuk ke sesi yang berikutnya, yaitu sesi tanya jawab. Saya buka untuk dua penanya. Mungkin ada yang mau bertanya? Satu lagi nama yang tanya ya. Sambil menunggu pertanyaan yang kedua, mungkin satu pertanyaan dulu ya. Langganan Klaten ya Bu ya. Saya pernah ngisi di Manis Rembu. Dekat pelangganan juga itu ya. Namanya masjidnya Masjid Salifatullah. Fenomena tadi, hafid Quran banyak, pondok pesantren masih banyak, bahkan bertambah banyak. Sekolah berbasis akidah Islam juga semakin banyak. Bahkan sekolah negeri sekarang kekurangan murid, ya nggak Bu? Tapi kok kejahatan, kerusakan menjadi semakin banyak atau menjadi-jadi. Iki piye? Malahnya piye gitu kan? Nah, bahkan ditemui nih tadi orang yang ngaji tapi kok perilakunya justru bertentangan dengan apa yang dia baca. Mungkin bahkan sampai Nursewu tadi mengarah ke pornografi. Iya gitu kan? Oh, memberikan untuk disebarkan gitu. Kok bisa seperti itu? Ini gitu ya. Al-Quran. Jadi namanya Al-Quran itu khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah yang belajar Al-Quran dan mengamalkan. Imam Ibnul Qayyim rahimahullah itu menjelaskan yang disebut dengan sebaik-baik kalian belajar dan mengamalkannya. Belajar apa dan mengamalkan apa? Pertama, kita harus pahami ada dua yang harus dijadikan pemahaman. Pertama itu huruf-hurufnya, yang kedua maknanya. Kata Ibnul Qayyim menyebutkan yang kedua lebih utama dari yang pertama. Yang kedua itu maknanya, yang pertama itu hurufnya. Namun bukan berarti hurufnya tidak perlu, karena huruf adalah alat. Sementara yang kedua makna itu adalah tujuan. Berarti kita belajar hurufnya dan belajar maknanya, mengamalkan dari bunyi-bunyi hurufnya dan tadi menjadikan terwujud dalam
amal kehidupan, mestinya begitu. Tapi mewujudkan Al-Quran dalam amal kehidupan bisa apa enggak sekarang secara sempurna? Udkhulu fi silmi kafah, masuklah kalian kepada Islam secara kafah, yaitu menjalankan seluruh aturan Al-Quran dalam kehidupan kita. Bisa apa enggak? Bisa. Kalau sekarang itu mau kita iya, tapi kita nggak akan bisa. Kita nggak akan bisa. Contoh ini yang tadi disebutkan apa namanya, judi. Judi ini nggak bakal ya. Nah, judi online. Tadi ada judi, ada judi tadi miras. Nah, ya. Contoh miras. Kalau misalnya ya, ibu itu memukuli orang-orang miras, hukumannya apa tuh? Dicambuk 50 kali. Tetangga ibu miras. Ya, minuman keras baik itu sampai mabuk atau tidak mabuk, ibu cambuk. Yang dihukum siapa? Yang nyambuk. Nah itu yang dihukum yang nyambuk. Sekarang pezina tadi atau pertama dari konten pornografi. Konten pornografi itu kalau di dalam Islam itu bertentangan dengan hifdzul akal, ya, menjaga akal. Akal jadi tidak waras itu, sama seperti minuman keras. Yang membuat akal rusak, satu itu memang material atau zat dari minuman keras. Yang kedua itu adalah pikiran, informasi. Jadi apa? Dari kebiasaan, dari tontonan. Maka disetimbangkan antara konten yang merusak akal dengan miras. Sebenarnya begitu. Sekarang bisa nggak kita membreaker atau menghentikan kontennya? Nggak bisa. Ditutup linknya, itu nanti muncul lagi di bawahnya kan gitu. Karena yang mengendalikan bukan kita. Mengendalikan itu sudah dari luar. Dia caranya bisa nggak kita pun nggak akan bisa. Itu yang pertama. Perzinahan. Ada orang zina. Kemudian kalau yang belum nikah berarti dicambuk 100 kali. Kalau yang sudah nikah mufsad diajak sampai mati. Dirajam itu dilempari batu sampai mati. Tapi nggak boleh lempar kalau batu gede enggak. Itu lempari itu dilihat banyak orang, jadi mau dilempari terus dengan batu-batu kecil sampai mati. Itu zina itu. Kalau yang menikah itu dijilid 100 kali. Jilidnya itu kalau misalnya kan kita bilang otak tutup itu ngajak. Tapi pijetan itu kan nantinya gini 100 kali dilipat. Dilihat oleh banyak orang. Ya lama-lama ya merah, lama-lama mungkin berdarah. Tapi kok cuek, nah itu 10 langsung menikah nggak boleh. Dan nggak boleh ini. Sakitnya itu ditaruh di tempat yang orang melihat. Apa tujuan Allah membuat aturan itu? Membuat efek jerah. Malu nggak Bu? Malu banget. Isinya raiso terus isinya itu. Isinanya itu koyo ngono isinya sono hidup. Iya kan? Kayak sekarang misalnya kayak ada orang yang ada kasus murid guru melakukan perzinahan ya. Nah, kemudian viral. Muridnya depresi. Hanya karena viral, tok. Sekarang kita pasti perempuan itu depresi. Isin banget. Ditontonin diri. Nah, kalau ini isinya bukan ditonton diri, karena kalau ditonton itu malah memunculkan orang lain ingin seperti itu. Tapi ini ya isinya itu karena tapi malunya sama zinanya itu viral si enaknya, tapi malunya luar biasa. Iya kan? Artisnya dia gitu. Ketika videonya tersebar, sini seorang kelingan lek mbiyen zina menurut dia enak. Isinya luar biasa. Sama kalau dalam hubungan Islam ini isinya efek jerahnya akan malu. Itu yang pertama. Yang kedua, Allah ampuni dosa itu. Kalau dihukum di dunia. Enak mana Bu? Enak hubungan Islam kan pastinya. Maka kalau kita lihat apa yang terjadi di masa Rasulullah selama 13 tahun
hanya 2 orang yang melakukan perzinahan setahu saya dari film itu. 2 Bu. Sekarang sehari berapa Bu? Di pasar kembang Bu, berapa Bu? 1 orang dapat tamu berapa? Itu kan zinanya sudah berkali-kali. Gitu. Nah, kalau kita kemudian ke pasar kembang karena kita tahu atau kita sudah menghafal Quran nih, menghafal ribuan hadis, menghafal seluruh Al-Quran, kita berbondong-bondong ke pasar kembang. Ditanya, kamu nikah belum? Oh, belum nikah. Kamu 100 kali. Kamu nikah belum? Nah, Al-Quran, hafid Quran yang sudah tercetak banyak, pondok-pondoknya bertambah banyak, sekolah berbasis akidah Islam juga banyak. Saya dulu mendirikan sekolah. Sekarang saya juga masih mengajar, tapi saya tidak mengelola ya kan di tanah Padana. Tapi kok nggak menghentikan karena nggak bisa menerapkan sendiri. Kita nggak bisa menerapkan, kitanya bisa, tapi orang di luar kita nggak bisa. Dan orang di luar sana itu bisa menulari anak kita. Karena kita kan makhluk sosial ya. Ternyata pacaran juga ya digandeng-gandeng. Aduh, dibelikan ini, belikan itu, dari tempat curhat. Akhirnya anak pondok pesantren pun ada yang pacaran. Pernah kita itu dikasih cerita ini, anak hafiz Quran Sabuki ya, ada cerita hafiz Quran itu pergi sama orang bersuami. Itu kan suami dibawa ke hotel, hukum si perempuannya itu pahit. Sobat, tapi bagi saya itu nggak untung itu menyakitkan hati kita sebagai seorang muslim dan kayaknya itu kalau bahasa itu yang masuk orang di muka kita. Ini orang menghafal Quran berkomunikasi ini itu apa kabar umat Islam ini. Nah tadi jadi kita nggak bisa menerapkan semua. Ada kekuatan di antara manusia di luar kita yang menolak Al-Quran diterapkan secara menyeluruh. Siapa? Pembuat kebijakan. Siapa pembuat kebijakan? Mereka betul. Jadi ketika pemerintah tidak menjadikan Allah dan Rasulnya sebagai pemutus hukum, di antara orang-orang yang sudah hafal Al-Quran, di antara orang-orang yang sudah menghafal hadis, di antara orang-orang yang sudah belajar agama lebih banyak, ya akhirnya tetap keadaannya seperti ini. Maka apa yang harus kita lakukan? Kita harus terus mengajak orang agar bersama-sama mendorong kebijakan ini, kebijakan yang harus berlandaskan pada Al-Quran dan As-Sunnah. Jika kita ingin generasi kita, anak-anak turun kita selamat itu melakukan itu. Tapi kan kebijakan itu nggak murni. Tadi MIA ini mengatakan nggak murni dibuat sendiri, ada pesanan. Contohnya legalisasi zina tadi dari Al-Said, WHO, ada program medis. Iya, kendali betul, kendali dunia ini adalah kendali dari Barat, yang Barat itu mencerminkan Islam atau bukan? Tapi orang Islam berkiblat ke sana, itulah yang harus kita sadarkan. Kembalilah berkiblat pada Al-Quran dan As-Sunnah, berkiblat pada Allah dan Rasulnya, menyempurnakan cinta pada Allah dan Rasulnya dalam seluruh aspek kehidupan atau berislam, karena mestinya itu yang harus kita serukan terus ke tengah-tengah umat. Kalau tidak demikian ya tidak akan selesai prosesnya. Dan itu juga yang dilakukan oleh Rasul di masa Rasul. Itu perzinahan juga di masa Rasul belum menjadi nabi. Perzinahan marak, anak perempuan dikubur hidup-hidup. Pernah dengar anak perempuan itu? Salah satunya Umar bin Khattab mengubur anak perempuannya. Itu. Oh, mencuri timbangan menjadi biasa, riba menjadi biasa. Makanya ada ayat tentang riba, ayat tentang itu cerita tentang nyuri timbangan, nambah timbangan. Itu menjadi kebiasaan pada saat itu. Mencampur antara yang buruk dengan yang bagus, seperti disatukan susu dengan air. Itu keadaan yang umum di zaman jahiliyah. Tapi menjadi berubah saat apa? Saat Rasulullah beserta para
sahabat, mencontohkan hidup yang baik itu begini nih, mendasarkan pada apa yang Allah perintahkan. Sampai tadi Rasulullah itu dibela-bela berhijrah ke Madinah menjadi kepala negara di sana. Nah, itu yang harus kita telisik. Tadi kan mengikuti jejaknya. Jejak itulah yang harusnya kita pelajari bersama, kita kaji bersama, kita jelaskan kepada muslim yang lain, terutama anak kita. Itu ya, sebenarnya jawabannya seperti itu. Gimana Mbak? Nah, berarti yang diharuskan oleh kita ngaji terus. Orang yang ingat gimana? Tinggalin aja. Yang ingat pasti akan bertambah banyak kalau kita diam saja. Tapi kalau kita terus melakukan upaya, insya Allah yang ingat juga akan semakin sedikit dan nanti bersama-sama menyerukan. Ganti, bukan hanya ganti rezim, ganti rezim, ganti sistem. Yang membuat kerusakan itu tadi kayak misalnya PP nomor 28 tahun 2024 tentang kondom untuk anak remaja itu Jokowi. Tapi legalisasi zina dengan EBCD itu masa SBY mau ngapain? Jadi ganti rezim, ganti sistemnya. Rezimnya adalah rezim sekarang itu kan rezim yang memang sangat merusak. Sistemnya mestinya tidak sistem yang nyontoh daerah, tapi sistem yang mengikuti alami hakim atau mengikuti kenabian Rasulullah SAW. Mestinya begitu. Itu yang dicontohkan oleh para sahabat juga. Sahabat adalah orang-orang yang dipuji oleh Allah, taat pada Allah dalam segala aspek kehidupannya, termasuk saat mempertahankan aturan tata kehidupannya diatur dengan Islam. Siapa mereka yang paling terkenal itu adalah Khulafaur Rasyidin. 4 khalifah, ada Abu Bakar, ada Umar bin Khattab, ada Utsman bin Affan, ada Ali bin Abi Thalib. Coba cukupkan belajar itu dulu. Nanti kita akan ketemu bagaimana sebenarnya kehidupan yang sejahtera, penuh kebaikan, keadilan, keamanan, ya, mengkaji sirah dan mengkaji minimal khulafaur Rasyidin. Kalau mau lebih aktif, ya kita belajar tarikh khulafah. Bagaimana para khalifah selanjutnya mempertahankan juga aturan yang diwariskan oleh Rasulullah SAW. Jawaban ini sudah sangat benar ya, dan sangat menguatkan bagi kita Ustaz sebagai umat Islam untuk senantiasa belajar, untuk senantiasa menambah wawasan kita, bukan hanya menjadi ibu rumah tangga yang hanya berkutat pada osen, apalagi. Jadi kita juga harus sebagai seorang perempuan, sebagai seorang istri, ataupun sebagai seorang remaja putri, kita juga harus mengasah wawasan kita untuk paham apa sih kondisi, seperti apa kondisi negeri kita saat ini, terutama sebagai umat muslim di negeri muslim ya Bu ya, katanya seperti itu ya, tapi nyatanya aturannya bukan aturan Islam yang dipakai, seperti itu ya. Jadi itu merupakan tantangan bagi kita sebagai seorang muslim yang hidup di negeri yang tidak menggunakan aturan Islam tidak lama. Apakah cukup hanya sampai di sini Bu belajarnya? Tidak, kita masih butuh banyak sekali wawasan, apalagi nanti kalau bisa sama lagi Insya Allah. Alhamdulillah, terima kasih kepada Om Eli yang sudah berkenan memberikan materi kita pada hari ini. Percaya Bu dari kita semua terbuka pintu hati kita sebagai seorang muslim, dan kemudian menjadikan kita lebih semangat lagi untuk belajar tentang Islam. Umi, untuk acara selanjutnya kita mau bagaimana itu? Nanti mohon bergerak untuk menyerahkan berkaskan ya. Tugas yang pertama akan diserahkan kepada yang paling jauh, kata Ibu Tua tadi. Dari mana Ibu? Yang dari Purworejo, monggo perwakilan dari yang
Purworejo, biar nanti nggak saya udah jauh dari Purworejo nggak bawa apa-apa. Tapi tadi sudah bawa ilmu yang banyak ya Bung ya. Tapi ini sedikit kenang-kenangan dari kami. Monggo Sinara. Kemudian yang kedua dari Prambanan tadi ya, Ibu Maimunah ya. Foto dulu, monggo. Di TikTok dokumentasi. Niatnya bagus. Terima kasih. Terima kasih sahabat berita bulan Bandeng. Ini Bu Maimunah dari Prambanan. Selamat mendapatkan pulpen. Tadi Umi Aini ini. Kira-kira siapa Oke, yang datang pertama. Coba cek panitia yang datang nomor 1. Saya saya oh iya, tadi yang paling depan. Apa Ibu? Ibu Isti. Masya Allah. Yang bawa teman paling banyak. Oh, Masya Allah. Berapa orang Bu tadi Bu? 6 orang, Masya Allah. Sampai Bu.